Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya di Alur Cerita Film, tentunya di channel Gwen Cinema. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum alur film India yang berjudul Dilwale. Film yang dibintangi oleh Ajay Devgan, Sunil Shetty, dan Raveena Tandon ini mengisahkan tentang perjuangan seorang pemuda yang sedang jatuh cinta kepada sang perempuan. Namun sayangnya sang pemuda harus berurusan dengan kedua paman sang perempuan, karena sang paman tidak merestui hubungan mereka, dan sang paman ingin menguasai harta sang perempuan. Gimanakah kisah selengkapnya? Dan inilah Dilwale. Di sebuah rumah sakit jiwa, sejumlah dokter berdiskusi tentang pasien yang bernama Arun Saxena. Arun adalah pemuda yang menderita gangguan jiwa, dikarenakan Arun sebelumnya mendapat kekerasan dan ketidakadilan. Dan dokter pun berpendapat berbeda tentang apa yang dialami Arun. Dan ini Arun. Arun divonis hukuman gantung oleh pengadilan. Oleh karenanya, Arun menjadi depresi setelah mendengar hukuman atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Scene berpindah di suatu tempat yang mana ada polisi yang ganteng, pemberani, tegas, dan baik hati. Namanya Vikram Singh. Vikram sedang menghajar salah satu penjahat, dan karena sifat kedekasannya itu, Vikram pun dipanggil komisaris untuk menangani kasus Arun yang masih misteri. Awalnya Vikram menolak dengan tugas itu karena ini adalah tugas pertama Vikram, tugas yang belum pernah ditanganinya. Vikram pun meminta kepada komisaris untuk didatangkan langsung dan bertemu Arun. Dan komisaris pun mengiyakan. Tapi setelah Vikram ketemu langsung dengan Arun, Vikram pun setuju dengan tugas itu. Karena Vikram pun penasaran dengan masa lalu Arun, yang hingga sampai Arun masuk ke rumah sakit jiwa. Dan ini adalah Sapna. Sapna adalah gadis yang Arun cintai. Kedua orang botak ini adalah paman Sapna yang bernama Mama Thakur dan adiknya. Mereka punya niat tidak baik kepada Sapna. Mereka menginginkan harta Sapna karena Sapna adalah pewaris semua aset peninggalan dari almarhum sang ayah Sapna. Ada seorang ibu yang tidak lain adalah Ibu Arun. Ibu Arun menjenguk Arun yang terbaring pasca setrum penenang. Tak lama kemudian dokter pun datang dan melihat Ibu Arun menjenguk Arun. Dokter pun langsung menyuruh para petugas untuk mengusir Ibu Arun dari rumah sakit. Beberapa waktu kemudian Vikram datang menemui Ibu Arun. Vikram meminta kepada sang ibu untuk menceritakan masa lalu Arun, dan disinilah flashback kenapa Arun sampai berada di rumah sakit jiwa. Arun adalah pemuda yang baik dan sangat sayang pada ibunya. Hingga di suatu hari, Arun bertemu Sapna di suatu pesta temannya. Dan disinilah awal pertemuan Arun dengan Sapna. Singkat cerita, Arun dan Sapna saling mencintai dan menjadi pasangan yang serasi. Sementara itu, hubungan Arun dan Sapna pun terdengar sampai ke telinga kedua paman Sapna. Mereka marah besar dan berniat memisahkan hubungan di antara keduanya. Dan inilah Bihari dan Jyoti, keduanya adalah seruan paman Sapna untuk menghancurkan hubungan Arun dan Sapna. Sedangkan Bihari adalah laki-laki yang akan dijodohkan dengan Sapna, karena dengan menikahkan Sapna dan Bihari, harta Sapna akan aman karena Bihari di bawah kendali mereka. Suatu hari Arun dan ibunya didatangi kedua orang botak ini dan anak buahnya, dan mereka menghajar Arun habis-habisan dan mengancam Arun dan ibunya untuk menjauhi Sapna. Kalau tidak, kehidupan Arun dan ibunya akan hancur. Dan benar saja, kali ini Jyotilah yang mereka jadikan umpan untuk menyuruh Jyoti datang ke rumah Arun dan merayu Arun. Tapi apa yang terjadi? Kedua orang botak ini malah sudah ada di rumah Arun, dan malah Jyoti yang mereka bunuh dengan menusukkan pedang di perut Jyoti di rumah Arun, dengan tujuan untuk menfitnah Arun. Arun pun dijebak dan dihajar sama polisi yang bersekongkol dengan paman Sapna untuk mengakui bahwa yang membunuh Jyoti adalah Arun, dengan mengancam ibu Arun akan dibunuh. Dan benar saja, Arun mengakui di pengadilan bahwa Arunlah yang punya hubungan gelap dengan Jyoti dan membunuh Jyoti. Sapna pun kaget dengan pengakuan Arun, dan kedua paman Arun sangat puas atas pengakuan Arun.
dan Arun pun divonis hukuman gantung oleh pengadilan. Namun hukuman gantung pun ditangguhkan untuk Arun, karena Arun mengalami gangguan mental atas apa yang menimpanya, hingga nanti sampai Arun kembali seperti semula. Dan flashback pun berakhir, yang mana Vikram sangat merasa kasihan atas apa yang dialami oleh Arun dan ibunya. Sementara di rumah komisaris, Vikram meminta nama-nama kasus yang berhubungan dengan Thakur, karena Vikram yakin beberapa kasus kejahatan dan penjualan senjata ilegal itu ada hubungannya dengan Thakur dan adiknya. Dan kasus terakhir yaitu pembunuhan Jyoti. Suatu malam Thakur dan adiknya bertemu dengan pembunuh bayaran yang ternyata punya kepala botak juga, dan menyuruh pembunuh bayaran itu untuk menghabisi Natwar. Natwar adalah pria yang mengancam Thakur untuk meminta uang dengan bukti foto pembunuhan Jyoti. Pada suatu hari, Arun bersama teman-teman sependeritanya dibawa ke suatu tempat. Di mobil, Arun mengarang cerita. Namanya orang gila, apapun bisa diucapkan. Arun mengarang cerita kalau terdapat bom di mobil yang mereka naiki. Tentu saja seisi mobil berteriak kalau ada bom di mobil itu, hingga membuat mereka kabur berhamburan kemana-mana. Di waktu yang sama, Natwar tertangkap oleh pembunuh bayaran tersebut, dan disinilah Natwar dipenggal kepalanya. Namun kejadian itu dilihat oleh Arun pada saat pelariannya. Arun pun terlihat oleh pembunuh bayaran tersebut dan mereka berusaha menangkap Arun. Untungnya Arun bisa lolos dengan tertangkapnya lagi oleh para petugas rumah sakit. Tidak puas Arun lolos, pembunuh bayaran pun mendatangi Arun di rumah sakit dan akan membunuh Arun. Arun pun berteriak sambil berkata pembunuhan. Dan untungnya Arun pun kali ini bisa lolos meskipun kepala Arun terbentur dengan kursi. Mendengar Arun tidak aman di rumah sakit, Vikram pun meminta komisaris untuk membawa Arun untuk tinggal di rumah Vikram. Dan komisaris pun menyetujui. Keluarga Vikram sangat senang melihat kedatangan Arun dan ibunya. Mereka menerima Arun dan ibunya untuk tinggal bersamanya. Tak lama kemudian, pada saat Vikram ingin mengambil koper Arun, tak sengaja koper pun terbuka dan ada foto gadis yang tak sengaja terjatuh. Vikram pun segera mengambilnya. Vikram bertanya kepada ibu Arun tentang siapa gadis di foto tersebut. Ibu Arun pun menjawab, itu adalah foto Sapna. Sapna yang membuat Arun jadi seperti ini. Setelah tahu gadis yang ada di foto itu adalah Sapna, Vikram pun beranjak masuk ke kamar. Di sini Vikram terlihat sedih dan galau. Tak lama kemudian, kakak ipar Vikram mendatangi Vikram karena merasa ada sesuatu pada Vikram. Vikram pun menceritakan tentang gadis yang selama ini dia impi-impikan. Ternyata gadis yang selama ini Vikram impikan adalah gadis yang sama, yaitu Sapna. Vikram juga menaruh hati pada Sapna pada pandangan pertama pada saat Vikram ketemu Sapna di suatu malam dan memberi tumpangan pada Sapna dan teman-temannya. Namun Vikram sekarang tak pedulikan lagi semua tentang perasaannya. Yang terpenting bagi Vikram sekarang adalah keselamatan Arun dan memberi keadilan bagi Arun karena Vikram sudah terlanjur sayang kepada Arun dan ibunya. Suatu malam Vikram mendatangi Sapna dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Arun dan kejahatan pamannya itu. Awalnya Sapna tak percaya dengan penjelasan Vikram, tapi setelah Vikram menjelaskan secara detail, akhirnya Sapna percaya. Sapna kecewa dan sangat sedih dan menyesali apa yang telah terjadi pada Arun. Suatu hari Vikram mengajak Arun ke sebuah kafe, dan sejenak Vikram pamit tinggalkan Arun untuk pergi ke kamar kecil untuk pipis. Sementara kebiasaan Arun kumat lagi. Arun mengarang cerita lagi kalau di sini ada bom yang akan meledak, hingga pengunjung kafe pun berhamburan untuk keluar. Dan tak lama kemudian, pembunuh botak pun datang untuk menangkap Arun dan membunuhnya, dan lagi-lagi usaha mereka gagal. Kali ini dengan sigap, Vikram datang dan menghajar semua gerombolan pembunuh botak itu. Pada saat pembunuh botak itu mengejar Arun, Arun tidak sengaja terkena setrum yang membuat Arun pingsan dan Vikram pun segera membawanya ke rumah sakit. Untungnya dengan kejadian tersebut, Arun pun bisa kembali normal dan sehat kembali, dan ibu Arun pun sangat senang melihatnya. Sementara itu di rumah Thakur, Sapna yang sudah mengetahui perbuatan pamannya itu berniat untuk kabur dari rumah itu, tapi usaha Sapna pun sia-sia. Karena Bihari dari belakang menangkap Sapna dan mengurung Sapna di kamar. Setelah semua melihat Arun normal dan sehat kembali, Vikram pun menyuruh Arun untuk pergi ke rumah Sapna, menolong Sapna yang sekarang ditahan oleh kedua pamannya. Vikram sangat tahu Arun betapa mencintai Sapna. Setelah semua penderitaan yang Arun alami, sekarang saatnya Arun bertemu dengan Sapna. Dengan bantuan Vikram, Arun pun bergegas berlari meskipun beberapa polisi mengepungnya dan sempat Arun pun terkena tembakan di kakinya, tapi semua itu tak menghalangi baginya untuk menemui Sapna.
Dan akhirnya Arun dan Sapna pun ketemu di suatu tempat. Dengan malu-malu dan perasaan rindu yang mendalam, akhirnya mereka pun berpelukan untuk melepas rindu. Datang Bihari dan beberapa polisi untuk menangkap Sapna dan Arun. Meskipun Sapna tertangkap, Arun pun masih bisa melarikan diri. Tembakan demi tembakan menghujami Arun. Arun pun masuk ke jurang untuk menghindari tembakan dan terlepas dari kepungan para polisi. Dan tak lama kemudian, inilah momen yang menegangkan. Ketika Arun berhadapan langsung dengan polisi. Arun masih mengingat perlakuan polisi ke Arun sewaktu di penjara. Arun disiksa di penjara oleh polisi tersebut hingga tak sadar diri. Arun membalas dengan cara menyetrum seperti apa yang dilakukan polisi itu ke Arun. Setelah berhasil menewaskan polisi jahat tersebut, Arun pun membakar beberapa gudang milik Mama Takur. Mendengar Arun lari dari rumah sakit, Mama Takur dan adiknya pun merasa ketakutan. Mereka meminta perlindungan kepada kepolisian untuk mengawalnya. Esoknya di dalam perjalanan, Mama Takur yang dikawal oleh beberapa polisi pun dihadang Arun. Arun mengambil alih mobil yang mereka naiki dan Arun mengalihkan arah jalur yang berbeda, sepertinya ke arah jurang. Ternyata benar saja, Arun menerbangkan mobil itu ke dalam jurang hingga menewaskan adik tersayang dari Mama Takur itu. Di tempat lain, Bihari yang sudah menangkap Sapna dan ingin memperkosa Sapna. Tak lama kemudian, jagoan pun datang. Vikram menghajar Bihari dan membawa kabur Sapna dari tempat itu. Meskipun mobil masuk jurang, Arun dan Mama Takur masih tetap hidup. Arun membawa Mama Takur ke suatu tempat dan dia menghajar habis-habisan hingga berdarah. Tak lama kemudian, Vikram dan Sapna pun datang, disusul Bihari dan anak buahnya. Dengan jumlah yang kalah banyak, Arun dan Vikram pun bisa mereka tangkap. Arun dan Vikram diikat dengan rantai besi yang ditarik dengan kedua mobil, sampai tangan mereka pun berdarah. Dan Bihari pun masih juga meraih Sapna dengan nafsu bejatnya. Tapi dengan tenaga super mereka, Arun dan Vikram pun dapat melepaskan diri dari rantai yang mengikatnya dan menghajar seluruh anak buah Mama Takur. Sedangkan Vikram menghabisi Bihari dengan menembakkan beberapa peluru di tubuhnya. Dan akhirnya Bihari pun innalillahi. Disusul dengan pembunuh bayaran yang kepalanya botak tertancap pedang oleh Arun. Dan terakhir Mama Takur yang akhirnya pun tewas oleh Arun dengan beberapa pukulan yang akhirnya jatuh dan tertancap pedang yang membuatnya tewas. Dan film pun berakhir.